Saya tuh kadang-kadang suka bertanya dalam hati, ini manusia sadar nggak ya? Kan ini tuh pengingat dari Allah gitu. Ya, yang saya pengen tanya tuh yang mengaku beriman, nih imannya pada kemana gitu? Cuma melihat, gede banget yang ini, iya nih, oh masya Allah gede banget ya, gede banget, mana imannya ya? Saya nggak benar berarti ngajarnya ini gitu. Ya, karena orang beriman tuh ketika melihat itu dia langsung ingat Rabbnya, sujud dia jatuh. Kalau sujud dia jatuh, takut ya Allah. Kan ditampakkan, gak ada semua kejadian kecuali itu miniatur kehidupan kita sebelum berjumpa dengan Allah. Gak ada. Harusnya sadar gitu. Ya begitu ada gempa tuh makanya kalimat pertamanya kan Allahu Akbar. Kau yang paling agung ya Allah, kau yang paling agung ya Allah. Sama. Ada gempa sekarang keluar sibuk cara evakuasi gempa, bagus. Bagus. Ini meeting poinnya. Lakukan begini, lindungi oleh diri Anda, masuk ke dalam meja dan sebagainya. Nggak apa-apa itu standar, bagus, nggak apa-apa. Tapi maksud saya ingat Allah nggak? Ya, ingat Allah nggak? Ingat nggak ketika itu ditampakkan? Itu kan baru satu, bahasanya begini, Iza zulzilatil ardu, sampai situ dulu. Nih saya baru kasih yang begini nih, kamu aja udah begitu. Saya udah kasih begini, kamu aja udah begitu. Kamu maunya apa selama ini? Begini, begitu, begini, begitu, gitu kan? Aku kasih begini, kamu begitu. Maka ingat juga, sampai dikasih gempa belum ingat sama Allah juga. Itu baru gempa yang biasa. Ini baru dikasih gelap biasa tuh. Udah takut. Gimana kalau semuanya gelap? Ya. Dan kita tanpa sadar, fitrah kita itu begitu. Jadi orang tuh kalau sudah dikasih gempa yang dahsyat, baru gempa yang hancur atas ke bawah aja, udah nggak peduli dengan siapa-siapa. Nggak peduli. Demi Allah saya katakan, yang kecil aja udah nggak peduli. Rumah tuh nggak peduli keluar, harta berapa banyak keluar. Saya masih ingat kasus-kasus itu tuh. Ya, dikasih gempa tuh langsung keluar lari. Dia nggak sadar dengan gedung yang telah dia bangun tinggi, rumah yang mewah, dia tinggalkan begitu aja. Lantas kenapa selama ini berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan tuh sampai maksiat, cuman untuk mencari sesuatu yang Anda tinggalkan saat dikasih goyangan sedikit? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Tentu itu akan bermanfaat ketika kita lekatkan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, enak nikmati kehidupan. Ada gempa, nggak ada gempa, hati kita tenang. Hati kita tenang. Allah tuh mudah, Anda tinggal di tembok yang luas, kasih gempanya dalam dirinya. Kasih masalah, kasih persoalan, sehingga nggak menikmati itu kemewahan hidup, harta berlimpah, kasih kegelisahan. Itu ada, ayatnya ada. Diingatkan oleh Allah dari yang kecil sampai yang besar. Nah, yauma tarjufur rajifah tatfa'uhar radifah qulubun yauma idzin absaruha. Nah, baru sadar. Maka saat dikembalikan kepada olok-olok tadi, udah, kamu ingat aja nanti meninggal bagaimana. Ya kan? Kamu kan akan meninggal, nggak usah saling mengolok lah. Yang fair tuh begini, saya tidak mengolok-olok Anda nggak usah mengolok-olok saya. Kerjakan masing-masing aja. Anda punya pendapat, saya punya bimbingan dari wahyu, sudah. Yang penting pikirkan kalau meninggal nanti bagaimana. Fair sekali kata Quran. Terus gimana emang prosesnya? Diturunkan kata Allah jawabannya. Kamu kan biasa merasakan gempa. Besok-besok kalau terjadi, yang kamu tantang kiamat itu, semua yang dari bawah naik ke atas. Nanti kalau sudah meninggal baru sadar. Ketakutan, kekhawatiran. Sampai menyimpulkan fa'idhahum bisahirah. Ya Allah, kalau gini caranya di tanah aja yang gak dihisap. Di tanah aja yang gak dihisap. Jangan sampai terjadi, karena penyesalan itu selalu di akhir. Allah turunkan kurikulum supaya nggak menyesal di akhir. Kalau diturunkan sampai nggak sadar juga, dengan cara apa lagi Allah menyadarkan? Mana buktinya? Kan selalu begitu kan? Ya, manusia kan selalu begitu. Buktinya mana kalau itu terjadi? Maka ditunjukkanlah oleh Allah kisah Firaun. Inilah yang kedua.